Lovers, bertemu lagi bersama saya Ahmad Mubarok dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Jadi di pertemuan video kedua ini, bahwasanya saya akan membawakan judul yang berjudul Kultur Shock. Apa itu Kultur Shock? Jadi dalam poin pembahasan episode kedua ini, bahwasanya saya akan bertanyakan tentang mengenai suatu hal-hal yang mengejutkan antara yang terjadi pada kuliah ini. Nah, untuk episode kali ini di sini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh kakak kelas saya yang bernama siapa, Kak? Saya Ridwan Herul Muklas. Saya dari Tasikmalaya, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bisnis Al-Wafa. Nah, di sini juga saya ditemani oleh adik kelas saya yaitu nama saya Muhammad Duan Sasabilillah, asal dari Kota Palembang, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 2. Oke. Nah, jadi dalam pembahasan kali ini saya akan terus berbincang kepada kakak kelas saya dan adik kelas saya mengenai kultur shock ini. Nah, oke, kita masuk aja ke poin langsung aja ya, Kak. Ya, seperti itu. Oke, dalam persoalan ini kan adanya suatu kendala atau suatu kejadian yang bisa mengagetkan. Oh, kok ini seperti ini ya gitu. Nah, apa sih yang dialami oleh kakak dari awal masuk ke sini gitu? Kan kakak sekarang udah kayak tingkat tinggi kan, kayak ini gitu. Ya, berbagi pengalaman kayak gitu ya. Baik, mengenai kultur shock ini ya, sebenarnya saya tidak pernah mengalami hal-hal yang aneh karena saya juga sebelumnya pernah mondok juga gitu kan, jadi terus juga bertemu sebelum saya ke tes awal ini saya juga pernah bertemu dengan orang-orang yang dari luar Jawa gitu kan, dengan berbagai kota gitu, jadi itu membuat saya biasa aja gitu kan. Terus kemudian tapi dulu pernah mengalami yang apa, saya kan sebelum masuk tes awal ini saya pernah mengikuti program tahfiz gitu kan. Nah, sejak awal mulai perkuliahan itu, nah saya agak dari hal adaptasi gitu kan, saya agak sulit gitu kan dengan teman-teman baru lagi gitu kan, di tempat yang sama tapi dengan suasana yang berbeda gitu kan, jadi agak sulit gitu adaptasi itu gitu kan, mungkin masih teringat dengan teman-teman lama kali ya gitu kan, seperti itu kurang lebihnya. Jadi yang dialami oleh Bang ini adalah tidak adanya suatu kultur shock karena mungkin terjadinya adanya suatu pengalaman, yaitu adanya suatu program tapi dia program di sini. Jadi bagi orang itu tidak terlalu terkejutkan mengenai suatu lingkungannya. Iya, terbiasa mungkin dalam soal perkenalan yang mahasiswa baru saja. Nah, mungkin itu mah hal biasa ya. Iya. Oke, ini saya bertanya kepada adik kelas saya. Gimana nih Bang kalau cerita tentang kan mahasiswa kayak baru gitu kan, baru semester baru di sini. Jadi apa yang Anda rasakan waktu masuk ke sini? Pertama kali yang saya rasakan ketika masuk kampus ya, itu mungkin saya agak effort gitu, butuh effort yang lebih ketika saya bertemu dengan orang-orang dari luar pulau. Ya. Ada yang dari Bandung, Jakarta. Mungkin saya bertemu dengan beragam suku, bahasa gitu. Mungkin sebelumnya kan saya kan belum pernah ya bertemu dengan orang-orang yang dari luar pulau. Tapi sekarang saya bisa bertemu dengan mereka. Tapi itu bukan sesuatu hal yang menjadi Jadi akan alasan saya anggap itu sebuah Tantangan ya. ya mungkin juga kultur shock yang saya alami itu dibiarkan tuh banyak tugas gitu kan. Saya kan sebagai mahasiswa baru tuh belum pernah sebelumnya berhasil memberikan tugas dengan begitu banyaknya, karena saya di SMA kemarin kan cuma hanya sedikit mungkin tugasnya, tapi ketika di perkuliahan banyak. Oke, jadi yang dibiasakan oleh mungkin salah satu kultur shock daripada yang dialami oleh Buansa ini adalah dengan bertemu seseorang dari berbagai suku bahasa gitu. Karena mungkin kalau Buansa kayak melihat orang-orang ngobrol gitu kayak kita kan dari bahasa Sunda ya, kalau itu jadi minder gak? Ya itu mungkin salah satunya ya. Tapi itu tidak akan menjadikan suatu tantangan bagi Buansa. Oke, lanjut lagi nih Pak Yuko, poin kedua ya. Kan pastilah kalian juga mengalami masa-masa SMA yang orang katanya itu kayak orang-orang tuh bilang masa-masa SMA itu adalah masa-masa yang terindah. Tapi bagi saya itu tidak loh.
Tidak berpindah sih, karena saya mutasi dulu. Oke, nih saya bertanya kepada Kang Irwan. Kang Irwan nih, gimana sih kayak perbedaan mengenai tugas, pembelajaran antara kampus sama SMA itu apa yang bisa bagi Irwan jelaskan gitu perbedaan dari tadi? Oke, baik. Mengenai perbedaan di dunia kampus dan di dunia SMA itu ya banyaklah perbedaan gitu kan. Cuman ya mungkin saya jelaskan sedikit ya, mungkin dari hal-hal tugas itu. Nah dulu kalau di SMA itu ya tugas-tugas hanya mengerjakan PR biasa gitu kan. Kemudian nanti ada UTS, sudah seperti itu gitu kan. Tapi di dunia perkuliahan itu tugas UTS, UAS atau apa tugas-tugas yang lain, tugas makalah ini itu akan menjadikan nilai yang akan menentukan apa di semester itu, dan itu akan berpengaruh apabila nilainya kurang itu nanti akan ada konsekuensinya tersendiri gitu kan. Terus juga di dunia SMA itu ya kalau kita sekolah itu dari jam 7 sampai jam 2 gitu kan. Juga kalau misalnya ada guru yang tidak masuk itu ya sudah gitu kan, itu ya udah aja gak masuk gitu kan. Tapi kalau misalnya di dunia perkuliahan itu ketika ada dosen nggak masuk di jadwal itu, maka jangan kaget kalau misalkan dosen ada yang minta kuliah ya ganti waktu, kadang sore hari, kadang habis isya lah, dan juga waktu yang lainnya gitu kan ya. Karena ya mungkin pokoknya karena di dunia perkuliahan itu pokoknya di selama satu semester kita harus sekian kali pertemuan, itu memang sudah ada udah ada jadwal harinya gitu kan. Memang targetnya harus gitu kan, karena akan mempengaruhi juga materi-materi yang disampaikan seperti itu. Jadi kayak yang perbedaannya itu dari segi waktu, kayak cara belajar. Ya, jadi kita tuh benar-benar optimis dan benar-benar produktif gitu kayak. Nah, itu juga itu. Betul. Nih, kalau saya bertanya kepada Gansa, menurut Gansa apa sih yang membedakan antara kayak tugas, antara guru cara menerangkan ataupun tugas kuliah dosen cara menerangkan? Apa yang dapat Gansa simpulkan mengenai perbedaan di masa SMA sama kuliah ini? Kalau perbedaan antara masa belajar di SMA dan kuliah itu sebenarnya sama aja, karena sama-sama belajar. Betul. Tapi yang membedakan itu semakin kita dewasa itu maka akan semakin berat tugas kita dalam menentukan masa depan. Karena ketika kita di masa perkuliahan itu gimana cara kita memanage waktu dan lain itu akan lebih kuat lagi, lebih diperlukan kerja keras lagi gitu. Nah di perkuliahan ini kita dituntut untuk bisa mengatur waktu dan lain-lain seperti itu. Jadi bahwasanya kita ungkapkan juga kan mungkin di perkuliahan itu kayak masih di perkuliahan itu udah kayak serius banget gitu kan, apa-apa kita yang harus kerja, karena tugas dosen itu mungkin lebih utamanya itu kayak menyimak dan membenarkan apa yang kita sampaikan gitu ya. Sedangkan kalau dunia sekolah itu lebih banyaknya itu guru yang menjelaskan. Seperti di kelas gitu kan. Biasanya kalau bisa di SMA itu guru hanya menerangkan, seperti itu kita bisa memahami. Tapi ketika kita menjadi mahasiswa, bagaimana kita bisa mengembangkan isi materi dari penjelasan dosen. Nah daripada itu kan apa sih yang jadi masalah itu? Kadang kan orang-orang mikirnya apaan sih kuliah kayak gini. Banyak kan orang yang kayak kuliah padahal kan tidak seperti itu gitu. Kuliah itu tidak segelap apa yang dipikirkan oleh anak-anak yang belum masa kuliahnya. Asik kok kalau udah Oke nih, kadang ada juga nih orang-orang yang suka begitu, apaan sih kuliah di swasta, apaan sih kuliah di keislaman syariah kayak gitu, lebih baik di negeri. Nah kan kita kan posisinya kayak di syariah gitu kan, kayak swasta gitu. Nah apa sih yang meyakinkan Bang Irwan sama Bang Nasa ini bisa masuk ke syariah ini gitu? Padahal kan kalau kita melihat orang-orang tuh kayak dominan untuk masuk ke negeri aja. Apa perbedaan mungkin perbedaan syariah daripada sama negeri itu apa sih yang dapat ditangkapi oleh Bang Irwan? Ya, gimana ya? Mengenai syariah ini ya, sebenarnya kita itu syariah itu di zaman sekarang itu nanti bahkan ke depannya itu bahkan akan lebih maju syariah itu daripada konvensional. Banyak sekarang lembaga itu syariah, bank syariah. Bahkan sampai sekarang bank itu kan bank syariah di Indonesia itu menandakan bahwa di Indonesia itu yang berbasis syariah itu lebih dipandang dan mereka lebih aman dan nyaman gitu kan di syariah itu kan. Nah, lembaga-lembaga syariah itu bukan hanya akan berdiri syariah, tetapi orang-orang di dalamnya juga mereka harus paham syariah
gitu kan. Makanya saya tertarik kenapa saya ingin masuk ke kampus syariah ini. Bahkan bahwa apalagi ini hukum ya, ekonomi syariah ini akan banyak dibutuhkan nih. Saya akan lebih banyak berkontribusi nih, di masa depan ini banyak dibutuhkan, dan ini akan menjadi ladang dakwah saya nih dengan dengan syariah ini, apalagi hukum syariah gitu kan, hukum ekonomi syariah, apalagi yang namanya ekonomi gitu kan, ekonomi ya semuanya terlibat dengan ekonomi gitu kan, dan kita nggak bisa dong belajar syariah tapi tetap ada libatnya juga. Ini kita harus paham dulu konsepnya seperti apa gitu, dan itulah alasan saya kenapa saya tertarik dengan di kampus syariah itu gitu, seperti ini. Ya mungkin karena kalau kelebihan dari salah satu kampus syariah itu, di sisi lain kita cukup pelajari, ada dia kayak di negeri jurusannya kita kan hukum, tapi hukum kita itu berbasis tentang syariah gitu ya. Secara otomatis kayak kita tuh belajar dua-duanya gitu ya. Karena pada dasarnya juga kita tuh bukan melihat label gitu, karena kesuksesan gitu tidak dilihat dari label, benar nggak? Betul. Ya. Nah dari segi apa sih namanya dari segi negeri sama swasta, apa sih yang dapat membedakan dari segi pakaian mungkin, atau apa dari segi pergaulan? Mungkin Juansa bisa menjelaskan? Seperti yang Kak saya tadi bilang ya, antara kuliah negeri dan swasta. Sebenarnya sama aja sih, sama-sama belajar, dengan konsepnya sama-sama belajar. Kalau misal dari kata pakaian, mungkin kalau misalnya di syariah itu bagi perempuan itu wajib menggunakan hijab seperti itu. Tapi ketika di negeri belum tentu seperti itu kan. Mungkin dari segi pembelajaran juga konsep syariah, kalau misalnya di kampus syariah itu mungkin ada tahfiz Al-Quran, ada kelas tahfiz, ada kelas bahasa dan lain-lain seperti itu. Yang mungkin kayak salah satu kelebihan juga ini buat kampus kita itu yang berbasiskan syariah itu adanya salah satu kajian-kajian sama setoran-setoran hafalan juga kan kayak gitu ya. Itu menjadi salah satu poin tambahan atau poin plus juga nih, karena yang dilihat dari suatu kemampuan kita itu bukan dari label itu negeri ataupun swasta, tapi salah satu kemampuan dan kelebihan kita. Nah, oke, kita mau berbincang skripsi nih, bagaimana skripsi gitu ya. Oke nih, persiapan apa sih yang bisa Bang Irwan siapkan? Karena banyak orangnya gitu teman-teman yang kayak tergila-gila sampai bahkan di luar itu naudzubillah ya, sampai bunuh diri gitu karena tugas skripsi atau apa gitu. Nah, untuk mengatasi atau menghindari suatu hal tersebut, apa sih persiapan Bang Irwan sampai sekarang ini untuk menghadapi skripsi ini? Oke, baik, untuk skripsi ini ya sebenarnya ya jangan terlalu dibawa pusing lah, kita bawa enjoy aja, santai gitu kan. Nah, akan tetapi jangan terlalu santai juga gitu kan, perlu mempersiapkan gitu. Nah, mungkin ya saya sebentar lagi ini udah mulai nyusun rencana sih nanti setelah Lebaran ya, itu akan ada workshop dari kampus itu tata cara penyusunan skripsi itu seperti apa. Nah, mungkin yang saya harus persiapkan dari sekarang adalah apa nih judul yang akan saya persiapkan gitu kan, yang akan saya lakukan penelitian gitu kan di skripsi ini. Terus juga saya mau melihat juga dari kakak-kakak kelas yang sekarang sedang menyusun skripsi, mereka yang kemarin yang udah semprot gitu kan. Nah, dilihat mereka nih penyusunan skripsinya seperti apa, terus juga letak-letak kesalahan mereka itu dalam menyusun skripsi itu seperti apa, koreksi-koreksi mereka itu seperti apa. Nah, saya lebih mempersiapkan itu, jadi lebih melihat iya betul, jadi mereka itu salahnya apa sih gitu kan. Nah, jangan sampai saya itu kesalahan di sana, jadi mengambil pelajaran dari kesalahan orang lain gitu. Mungkin itu aja sih ya, untuk judulnya insya Allah sudah ada, cuman ya nanti lah ya sampai sini pentinglah lancar ya, amin. Dan mungkin teman-teman dalam takutnya kalian gak mau, salah satu alasan untuk tidak mau kuliah itu karena pembahasan dalam skripsinya gitu. Karena kebanyakan orang yang mengira bahwasannya skripsi itu sangatlah amat sulit. Tapi jika kalian ingin bersungguh-sungguh untuk menjadikan sukses, ingat, uang itu bisa dicari, ilmu bisa digali, tapi dengan membanggakan orang tua, kita tidak akan bisa menantinya hanya saja kita mempunyai pekerjaan yang serabutan.
Maka daripada itu, untuk kalian pejuang wisuda, pejuang sarjana, tetaplah semangat dengan masa-masa kuliah kalian. Jangan pernah kendor untuk semangatnya. Karena pada waktunya kalian mengeluh, ingat titik awal kita kuliah itu untuk apa dan titik sampainya kita itu sampai di mana. Maka daripada itu tetaplah semangat untuk memajukan tujuan kita menjadi sarjana yang lebih bermanfaat dan berguna. Itulah penyampaian yang dapat saya sampaikan bersama rekan-rekan. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan itu hanyalah dari setan karena kita itu sebagai korban. Betul. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf ya. Sampai ketemu di episode ketiga. Buat kalian stay tune tetap di podcast seperti ini karena bahwasanya di pembahasan ketiga juga kami akan meliput nantinya akan mendatangkan suatu mentor-mentor yang sangat lebih menarik lagi. Maka daripada itu tetap stay tune di sana. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum.